Bab 11. Pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Setelah menyiapkan bahan obat dan berbagai item untuk memurnikan bahan obat, Baining mulai memurnikannya sesuai dengan resep untuk memadatkan cairan roh penempat tubuh dalam pikirannya. Baining mengeluarkan lesung batu yang telah disiapkan dan mulai menumbuk obat-obatan tambahan seperti Rehmania glutinosa, bunga kuncup giok, dan mutiara. Awalnya, menurut metode pendinginan cairan spiritual pendinginan tubuh, diperlukan teknik alkemis otentik untuk pendinginan. Tapi Baining bukanlah salah satu alkemis yang menyendiri. Setiap alkemis memiliki status yang sangat tinggi. Karena kelahiran seorang alkemis terlalu sulit, belum lagi mahalnya harga yang dibutuhkan untuk melatih seorang alkemis. Saya hanya ingin berbicara tentang betapa sulitnya kondisi bagi seorang seniman bela diri untuk menjadi seorang alkemis. Prasyarat untuk menjadi seorang alkemis adalah Anda harus mencapai level alam laut ilahi. Anda harus dapat menggunakan dan mengendalikan energi spiritual, dan Anda harus mahir dalam mengendalikan energi spiritual langit dan bumi. Selain itu, seseorang harus menjadi seorang ahli bela diri yang memiliki semangat juang dengan atribut kayu dan api. Hanya dengan atribut kayu dan api barulah daya tembak proses pemurnian obat dapat dikontrol hingga detail terkecil. Gunakan api yang dihasilkan oleh energi spiritual Anda sendiri untuk memurnikan energi obat yang paling murni dalam bahan obat dan menghilangkan kotoran dalam bahan obat untuk memurnikan sari obat yang paling murni. Ini saja akan menghentikan 99% pembudidaya seni bela diri untuk masuk, karena roh perang dengan atribut ganda sangat jarang, belum lagi atribut ganda spesifik yaitu kayu dan api. Tentu saja, sang alkemis memiliki lebih dari ini. Rahasianya sulit untuk dijelaskan. Hanya dengan mengajar melalui kata-kata dan perbuatan dan dari mulut ke mulut seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari alkimia. Alkemis pada awalnya jarang ditemukan, dan kalaupun ada orang yang memenuhi syarat untuk menjadi alkemis, akan sulit bagi mereka untuk magang alkemis dan mempraktikkan seni pemurnian pengobatan. Karena berbagai alasan, dapat dimengerti jika jumlah alkemis sangat sedikit. Setiap kekuatan menganggap alkemis sebagai pemuja tingkat tinggi dan menikmati perlakuan yang sangat tinggi. Bahkan di keluarga bayi mereka, hanya ada 3 alkemis. Ketiga alkemis ini bertanggung jawab atas pendinginan semua cairan pemurni tubuh dan pembangun fondasi keluarga, serta pemurnian berbagai pil cairan spiritual lainnya. Manfaat yang diberikan kepada keluarga bayi sangatlah besar, sehingga posisi alkemis sangat penting bagi kekuatan keluarga seperti keluarga bayi. Baining tidak punya cara untuk meminta alkemis keluarga untuk memurnikan cairan spiritual pemarah tubuh untuknya. Nilai dari resep cairan spiritual penempat tubuh ini sungguh luar biasa. Hal ini disimpulkan oleh roh perang mata langit berdasarkan cairan pembangun fondasi pemurni tubuh. Nilai obatnya sangat penting. Jika dikuasai oleh alkemis keluarga, entah akan terjadi masalah apa. Untungnya, roh pertempuran mata langit juga memberikan solusi berdasarkan kondisi Baining sendiri. Cairan spiritual pembentuk tubuh ini dapat disiapkan tanpa dimurnikan oleh seorang alkemis. Dengan kata lain, cairan spiritual pembentuk tubuh ini sendiri mungkin merupakan cairan spiritual tingkat rendah dalam proses pemurnian obat, dan tidak perlu dimurnikan sama sekali oleh seorang alkemis. Selama nin putih dimurnikan dan dicampur dalam proporsi yang sesuai, cairan roh pemadam tubuh dapat dibuat secara alami. Baining menumbuk berbagai bahan penolong, kemudian menggunakan kain kasa untuk menghilangkan kotoran, dan terakhir memasukkan sari bahan obat yang relatif murni ke dalam botol dan toples satu persatu. Kemudian, Baining mengeluarkan buah darah merah itu. Buah kecilmu ini berharga lebih dari 100 koin emas. Saya harap Anda dapat memainkan peran tertentu, kalau tidak saya akan kehilangan banyak uang. Baining melihat buah merah di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu tumbuk untuk mengambil sari buah darah merahnya. Bubur yang keluar dari buah darah merah ini seperti darah, namun mengeluarkan aroma yang khas dan terkesan sedikit gosong sehingga membuat orang ingin meminumnya sekaligus. Ini benar-benar obat ajaib. Lebih dari 1 jam berlalu sebelum Baining menghancurkan semua bahan obat dan mengekstraksi energi esensi. Hah! Baining menghela nafas panjang, melihat kelusinan botol dan toples, dan tersenyum tipis. Langkah selanjutnya adalah membuat perbandingan. Selama cairan roh penempat tubuh telah disiapkan, saya yakin pemurnian tubuh tingkat ketujuh tidak jauh lagi. Dengan penyesuaian nafas yang sederhana, Baining mulai menyiapkan cairan roh penempat tubuh.
Bahan obat yang dibeli kali ini diperkirakan mampu menyiapkan 10 dosis cairan body tampering spirit. Pertama, Baining perlahan memisahkan sebagian bubur buah darah merah, bahan utama, dan menuangkannya ke dalam botol giok. Kemudian tambahkan obat penolong secara berurutan. 3 butir mutiara dan 2 bagian rehmania glutinosa. Akhirnya, mengikuti instruksi dalam pikirannya, Baining mencampurkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk cairan spiritual penenang tubuh. Melihat cairan merah di botol giok, itu mengeluarkan bau aneh. Cahaya perak menyala di pupil Baining. Cairan roh pemadaman tubuh gagal. 90% beracun. Menatap kata-kata yang terlintas di benaknya, Baining terdiam beberapa saat. Ini adalah kegagalan. Baining mengerutkan kening. Bagaimana bisa gagal? Kemudian, Baining mulai meninjau kembali metode dalam pikirannya untuk mempersiapkan cairan spiritual yang dapat melunakkan tubuh. Benar saja, ada yang salah pada saat saya menambahkan obat penolong. Apalagi jumlah obat penolong yang ditambahkan berbeda dengan jumlah yang tertera di resep, sehingga juga akan mempengaruhi hasil cairan spirit tampering tubuh. Selanjutnya Baining tidak berani gegabah. Ini adalah tabungannya selama lebih dari 10 tahun, dan dia merasa sangat sedih karena menyia-nyiakan sebagian. Jika dia tidak berhasil, dia mungkin akan hancur. Bacalah resep dalam pikiran Anda dengan cermat. Jangan berani melewatkan detail apapun. Akhirnya, setelah Baining mengalami 4 kali kegagalan, akhirnya dia menyiapkan cairan penempat tubuh yang sempurna. Baining melihat kata-kata yang terlintas di benaknya dan tertawa. Cairan spiritual yang melembutkan tubuh. Cairan spiritual utama. Tanpa henti, Baining terus mengaduk. Hingga malam tiba, Baining akhirnya menyelesaikan persiapan semua cairan spiritual pemarah tubuh. Satu-satunya yang disayangkan adalah gagal lagi di tengah-tengah, dan pada akhirnya saya hanya mendapat 5 salinan cairan roh penempat tubuh. Baining melihat kelima botol giok putih di atas meja dan tersenyum bahagia. Lalu simpanlah. Sekarang sudah berhasil. Sekarang saatnya mencoba efeknya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika sesuatu sudah disertifikasi oleh roh pertempuran mata langit, tidak perlu khawatir akan beracun. Duduk bersila di tempat tidur, Baining mengeluarkan sebotol cairan spiritual yang menenangkan tubuh, dan kemudian mengeluarkan botol giok lainnya. Botol giok di balik ini adalah cairan pemurni tubuh dan pembentuk fondasi yang dibeli di balai pengobatan keluarga baik pada siang hari. Jika ingin memahami efek cairan spiritual pembentuk tubuh, Anda tetap harus mencoba efek cairan pembentuk fondasi pemurnian tubuh terlebih dahulu, agar bisa ada perbandingannya. Tanpa berpikir panjang, Baining meminum cairan pemurni tubuh itu dalam sekali teguk. Ini adalah aliran cairan biru kehijauan yang mengalir dari mulut Baining dan langsung menuju perutnya. Kekuatan gunung bergerak beroperasi dengan tenang, dan gumpalan energi serta darah mengalir melalui meridian Baining. Tak lama kemudian, cairan pondasi pembentuk tubuh di perut mulai terasa efeknya. Dalam pandangan batin roh pertempuran mata surgawi Baining, cairan pembentuk fondasi pemurnian tubuh berubah menjadi gumpalan aura hijau, menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Energi darah seolah diperkuat oleh aura hijau dan menjadi berani. Di mana ki dan darah mengalir, meridian tampaknya menjadi sedikit lebih keras. Benar saja, ini masih berfungsi. Setelah sekitar 1 jam, semua cairan pembentuk tubuh di perut Baining habis. Meridian di seluruh tubuh telah sedikit membaik, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Baining menggelengkan kepalanya sedikit berdasarkan perasaannya sendiri. Jika dia ingin mengandalkan cairan dasar pembentuk tubuh untuk memurnikan tubuhnya dan meningkatkan wilayahnya, dibutuhkan setidaknya 50 kali pelatihan, yang berarti jika Anda menggunakan cairan pemurnian tubuh dan pembangun fondasi tingkat rendah, Anda memerlukan setidaknya 50 botol. Bisa saja dia masuk ke dalam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Cukup dibayangkan betapa mahalnya harga pemurnian tubuh. Menurut gaji bulanan keturunan cabang keluarga Bai, ditambah dengan latihan fisiknya sendiri, dia adalah dipromosikan dari pemurnian tubuh tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak heran jika cairan itu dinilai sebagai cairan penempat tubuh di bawah standar oleh roh pertempuran mata surgawi. Baining mengambil cairan roh penempat tubuh yang dia siapkan. Melihat cairan merah di dalam botol, memancarkan semburan wangi, seolah-olah ada energi spiritual yang mengalir. Tanpa ragu,
Dia menelannya dalam satu tegukan. Segera, sensasi terbakar menjalar ke tenggorokannya dan mencapai perutnya. Rasa panas itu hampir memaksa Baining untuk meludahkannya. Tapi untungnya dia menahannya. Cairan spiritual melembutkan tubuh mulai mendidih secara tiba-tiba setelah memasuki perutnya, sebelum Baining dapat menggunakan teknik memindahkan gunung. Energi spiritual yang berkobar mengalir menuju anggota badan dan tulang Baining seperti kuda liar yang berlari liar. Momentumnya begitu dahsyat sehingga Baining merasa sangat tidak nyaman, seolah sulit dikendalikan. Baining menahan rasa sakit yang hebat dan menarik napas dalam-dalam. Operasinya sangat dahsyat hingga bisa memindahkan gunung. Pandu energi darah untuk bekerja sama dengan energi spiritual yang ganas dan panas, dan mulailah melakukan perjalanan melalui meridian ke seluruh tubuh. Sementara Baining menahan rasa sakit, dia harus bekerja keras untuk memindahkan gunung. Butiran keringat sebesar kacang muncul di dahinya. Energi spiritual yang menyala-nyala menjalar melalui setiap meridian di tubuh, dan meridian tersebut sepertinya mendidih, menyerap gumpalan energi spiritual yang menyala-nyala. Ini mulai menjadi lebih sulit, dan perubahannya tampak terlihat dengan mata telanjang. Baining bertekad. Benar saja, efeknya luar biasa. Setelah setengah seperempat jam, Baining terbiasa dengan sensasi terbakar dan tidak lagi merasakan sakit yang begitu parah. Daging, darah, dan meridian di seluruh tubuh seakan dibentuk kembali, digantikan oleh perasaan lega. Ini seperti rasa sakit dan kebahagiaan. Dengan cara ini, darah dan energi di tubuh Baining terus beredar dalam waktu yang lama, dan dia tenggelam dalam latihan fisik. 3 jam penuh telah berlalu. Baining baru saja menyerap semua cairan roh melembutkan tubuh di tubuhnya, dan lapisan cairan lengket menempel di tubuhnya. Inilah kotoran di tubuhnya yang telah dikeluarkan dari tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Baining bergetar sedikit, seolah ada sesuatu yang berubah di tubuhnya. Pemurnian tubuh tingkat ke-7. Membuka matanya, Baining merasakan kekuatan yang terkandung di tubuhnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sekarang dia yakin bisa mengalahkan Baining tanpa menggunakan dewa dan genderang. Efek dari cairan spiritual pengerasan tubuh ini sungguh luar biasa. Ini benar-benar mendorong saya langsung ke pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dengan kata lain, sebotol cairan roh penekan tubuh ini sama efektifnya dengan lebih dari 50 porsi cairan pemurni tubuh dan pembentuk fondasi. Mengerikan! Ini hanyalah cairan spiritual yang disiapkan dengan cara biasa Baining. Jika dimurnikan oleh seorang alkemis, efeknya pasti akan lebih baik. Baining tidak berani berpikir bahwa jika resep ini bocor, itu akan cukup mengganggu seluruh pasar cairan pemurni tubuh dan pembangun fondasi. Berdasarkan perkiraan nilai, satu porsi bahan obat yang dibeli seharga 129 koin emas digunakan untuk mengekstrak 5 porsi cairan spiritual penenang tubuh. Satu porsi cairan spiritual pengerasan tubuh dapat setara dengan 50 porsi cairan pembangun fondasi pemurnian tubuh tingkat rendah. Maka 5 porsi cairan spiritual yang menenangkan tubuh bernilai 250 koin emas. Hampir 2 kali lipat. Berapa keuntungan dari Body Refining Foundation Building Solution? Apakah 30%? Dan ini pertama kalinya saya menyiapkannya. Dan saya hanya berhasil dalam 5 dari 10 dosis. Kalau diberi bahan obat lain, pasti tingkat keberhasilannya di atas 70%. Keuntungan yang sangat besar. Baining terdiam untuk waktu yang lama saat dia melihat 4 bagian cairan spiritual penekan tubuh yang telah lahir di tangannya. Sebuah ide berani muncul di benaknya. Bab 12. Ordo Sekte Janwu. Keesokan harinya, Klan Bai, halaman Huiqing. Ini adalah halaman Bai Hao. Sebagai pemimpin generasi baru keluarga Bai, Bai Hao dikenal sebagai 3 pahlawan generasi baru King Feng. Keluarga tersebut cukup memperhatikannya dan memberinya halaman yang luas. Terdapat cukup ruang di halaman, dinaungi oleh berbagai bunga, tanaman dan pepohonan, serta ruang terbuka untuk berlatih. Kediaman Baining tampak cukup kumuh. Yang ada hanya rumah sederhana dan halaman kumuh, bahkan tanpa nama. Saat ini, di halaman, Bai Hao sedang duduk di pavilion. Di depannya, berdiri seorang pemuda yang berhati-hati. Tampak panik, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Bai Hao menatapnya dengan dingin. Matanya penuh ketidakpedulian, seolah dia sedang ditatap oleh ular berbisa.
Ada rasa dingin di hati pemuda itu dan dia tidak berani berbicara. Sungguh disayangkan, bukan begitu? Benar-benar sangat mudah. Bagaimana sampah itu masih hidup? Bai Hao berkata dengan dingin. Saudara Hao, maaf, saya tidak tahu bagaimana sampah itu tidak mati. Ternyata pemuda inilah yang meracuni Bai Ning di hari pernikahannya. Awalnya, dia yakin bahwa selama Bai Ning minum alkohol, dia pasti akan mati. Tapi setelah semua perhitungan, dia tidak tahu bahwa Bai Ning tidak mati dan masih hidup dan sehat setelah beberapa hari. Mendengar ini, Bai Hao berhenti memegang cangkir teh di tangannya, dengan rasa dingin di matanya, dan kemudian menatap pemuda yang gemetar itu. Pemuda itu bisa merasakan kemarahan dingin Bai Hao dan tidak berani berbicara lagi. Apakah kamu yakin kamu benar-benar merusak anggurnya? Apakah kamu melakukannya dengan menyamar? Mata Bai Hao dingin, tapi kata-katanya dewasa dan dia tidak terlihat marah. Pemuda itu tampak getir dan menjawab dengan panik. Saudara Hao, kamu harus percaya padaku. Aku setia padamu tanpa berpikir dua kali. Kamu tahu efek dari bubuk ciang. Tanpa tingkat budidaya di atas pemurnian tubuh tingkat ke-7, tidak mungkin untuk melarutkan kekuatan obatnya. Untuk jenis limbahnya pada pemurnian tubuh tingkat pertama, itu adalah racun yang fatal, dan tidak akan ada jejaknya di tahap selanjutnya. Ayo, saya benar-benar tidak tahu mengapa dia tidak mati, atau mungkin dia tidak meminum anggur itu. Wajah tampan Bai Hao tidak menunjukkan emosi atau kemarahan. Setelah melihat pemuda itu, dia hanya berpikir sedikit. Anak di depannya mungkin tidak berani melanggar aturan. Mungkin Bai Ning tidak meminum sebotol wine sama sekali. Dengarkan aku dan segera cari waktu untuk menangani sampah itu. Bai Hao mengambil cangkir teh di tangannya dan menyesapnya dengan ekspresi tenang. Keluarganya akan segera meminta ayahnya yang tidak berguna untuk menyerahkan Ordo Janwu. Saat itu, saya akan menggunakan Ordo Janwu untuk pergi ke sekte dalam Janwu untuk berlatih. Ketika pemuda itu mendengar ini, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan dia segera mengucapkan selamat. Selamat, Saudara Hao. Anda akan segera menjadi murid batin dari sekte Janwu. Masih terlalu dini. Saya masih perlu membantu ayah saya memenangkan posisi pewaris kepala keluarga, dan saya harus memenangkan posisi tuan muda sebelum saya pergi ke Janwu. Sebelum saya pergi ke Janwu, saya harus membuang sampah itu. Lalu saya bisa mendekati Qingyan secara terbuka. Mendengar hal tersebut, pemuda itu mengangguk berulang kali. Tidak berani menunjukkan ketidaktatan apapun. Saudara Hao, jangan khawatir. Saya akan menangani sampah itu secepat mungkin. Saudara Hao, di mana Bai Kun? Pemuda itu bertanya ragu-ragu. Bai Hao meletakkan cangkir tehnya, mencibir dan berkata, hanya dia ingin bersaing dengan saya untuk posisi tuan muda. Dia belum memenuhi syarat. Jika ada seseorang di generasi keluarga Bai ini yang dapat bersaing dengan Bai Hao dalam hal status, maka hanya Bai Kun, putra dari majikan ketiga keluarga Bai. Mereka berdua adalah roh pejuang roh manusia kelas 5, tetapi mereka sedikit berbeda dalam hal budidaya. Bai Kun masih berada pada pemurnian tubuh tingkat 8 saat ini, dan masih jauh dari tingkat ke-9. Bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Bahkan jika Bai Kun dapat menembus pemurnian tubuh tingkat ke-9 dalam waktu dekat, hasilnya akan tetap sama. Klan Bai, halaman dalam. Rumah besar ini cukup istimewa, letaknya di tempat terpencil, namun tenang dan menyenangkan. Struktur halamannya agak istimewa, tidak ada tangga. Tangga aslinya semua sudah diganti dengan landai. Ini khusus dibangun untuk pemilik halaman. Pemilik halaman ini tidak lain adalah Bai Zishang, yang dikenal sebagai pemimpin dari 3 pahlawan King Feng generasi sebelumnya. Bai Zishang awalnya dijadwalkan menjadi kepala keluarga Bai berikutnya, namun setelah kejadian itu, Bai Zishang menjadi lumpuh sejak saat itu. Saya hanya bisa menghabiskan sisa hidup saya di kursi roda, tanpa keterampilan kultivasi tetapi tidak ada ruang untuk dipamerkan. Dia ditertawakan dan disebut sebagai pecundang besar keluarga Bai. Bai Ning adalah putra Bai Zishang, dan ditertawakan sebagai pecundang kecil dalam keluarga Bai. Sungguh konyol, Bai Zishang, yang memberikan kontribusi besar kepada keluarga Bai, menjadi sampah yang dibenci semua orang karena kecacatannya. Saat ini, ada 3 sosok di halaman, duduk mengelilingi meja batu.
Bai Zixia yang duduk di kursi roda ini jelas berusia sekitar 40 tahun. Ia sudah memiliki sedikit rambut putih dan sudah agak tua. Namun dari penampilannya yang bagus terlihat bahwa Bai Zixia juga sangat anggun saat ia masih muda. Seorang pria tampan dan anggun. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua berjanggut dan berambut abu-abu. Dia adalah seorang lelaki tua yang berspesialisasi dalam melayani Bai Zixia. Namanya Bai Wuding. Dia telah melayani Bai Zixia selama lebih dari 10 tahun dan dia berasal dari keluarga yang sama. Orang lainnya adalah Bai Ning. Bai Ning datang ke sini tidak hanya untuk memberi penghormatan kepada ayahnya, tetapi juga untuk memverifikasi beberapa hal. Xiao Ning, jangan menganggap serius apa yang terjadi hari itu. Aku tidak menyangka gadis itu, Qing Yan, begitu disengaja. Bai Zixia, yang sedang duduk di kursi roda, memiliki mata yang lembut, dan jauh di dalam pupilnya, ada lebih banyak rasa bersalah pada Bai Ning. Ayah, jangan khawatir, setelah bertahun-tahun, aku tidak akan terlalu peduli. Bai Ning menanggapinya dengan senyuman. Ekspresinya sama sekali tanpa dekadensi dan kehilangan. Tapi jauh di lubuk hati saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Saya akan mengambil kembali semua penghinaan yang Ye Qingyan berikan kepada ayah dan anak kami. Bai Zixia mengangguk. Dia bisa melihat pikiran terdalam putranya. Tapi dia tidak banyak bicara. Itu bagus. Kakekmu memanggil kami hari ini. Keluarga harus membuat beberapa keputusan. Kakekmu secara khusus memanggil kami ayah dan anak. Lalu kamu ikut denganku. Bai Ning tampak bingung dan bertanya. Apa maksudnya ini? Kakek tidak pernah meminta kami menghadiri pertemuan keluarga. Haha, Bai Zixia tersenyum pahit. Ini mungkin untuk perintah militer. Mendengar hal ini, Bai Ning sangat marah. Dia telah mencabut identitas keluarga ayah dan anak mereka. Namun dia masih ingin mengincar perintah militer ayahnya yang telah dia peroleh dengan nyawanya. Apa perintah perang itu? Benda ini adalah token yang digunakan oleh Janwu untuk memberi penghargaan kepada murid-muridnya. Dengan token ini, Anda dapat mengirimkan keturunan Anda langsung ke sekte dalam Janwu dan menjadi murid sekte dalam Janwu. Sungguh suatu kehormatan besar menjadi murid batin dari sekte Janwu. Selama mereka adalah murid yang keluar dari sekte dalam sekte Janwu, mereka semua adalah yang terbaik di antara manusia, dan akhirnya mereka menjadi tokoh terkenal dan memiliki banyak ketenaran di kerajaan Lingwu. Dan betapa sulitnya menjadi murid dalam Zon Wuzong, ada hampir 10.000 murid luar Janwu, dan hanya beberapa lusin yang dipromosikan ke sekte dalam setiap kali. Kondisi promosi yang kejam seperti itu sangatlah sulit. Ordo Janwu ibarat tangga menuju langit, yang bisa langsung mencapai gerbang dalam sekte Janwu. Tentu saja perintah perang tidak mudah didapat. Perintah perang yang dikeluarkan oleh Janwu dalam 100 tahun terakhir tidak akan pernah melebihi 10 buah. Perintah pertempuran di tangan Bai Zixia diperoleh dengan bertarung dengan nyawanya sendiri dan dengan memberikan kontribusi besar kepada sekte tersebut. Awalnya ia ingin menyerahkannya pada Bai Ning, namun tidak berhasil. Karena kejadian itu, Bai Ning terluka sehingga menyebabkan Bai Ning kehilangan kemungkinan untuk melahirkan semangat juang. Meski demikian, Bai Zixia selalu menyimpan Ordo Janwu, berharap suatu saat keajaiban akan terjadi dan Bai Ning bisa memasuki sekte dalam sekte Janwu dengan Ordo Janwu. Tapi sekarang, bagaimanapun juga, keluarga tersebut memperhatikan perintah perang mereka, dan mereka tidak ingin perintah itu tetap terkubur di tangan mereka. Kakek, tidak bisakah kamu mengurusnya? Kamu menindas ayah dan anak kami seperti ini. Bai Ning sangat marah dan menyalahkan kakeknya. Kepala keluarga. Bukannya dia enggan berpisah dengan Ordo Janwu. Bagi Bai Ning saat ini, hal itu bisa diabaikan. Dia yakin jika dia ingin masuk sekte dalam sekte Janwu, dia tidak membutuhkan hal semacam itu. Bai Zixia menghela nafas dan berkata, kakekmu telah melakukan yang terbaik untuk melindungi kita berdua selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa menyalahkan kakekmu. Lagi pula, kakekmu bukan satu-satunya di keluarga. Ada begitu banyak orang tua dari cabang yang berbeda. Setelah itu, Bai Ning berhenti berbicara. Dalam ingatannya, ia bertekad bahwa ia tidak bisa melahirkan semangat juang, dan sikap kakeknya terhadapnya juga berubah tajam. Meski ia adalah cucu tertua, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Selama periode hening ini, cahaya perak bersinar pelan di pupa Bai Ning. Meridian dan organ dalam tubuh ayahnya semuanya muncul di benak Bai Ning.
Seperti pandangan perspektif terbuka, Baining bisa melihat setiap detail pembuluh darah dan tulang. Tak lama kemudian, Baining menemukan masalah utama yang menyebabkan ayahnya menjadi cacat. Semua organ dalam mengalami kerusakan yang berbeda-beda, tidak dapat disembuhkan secara alami, dan beberapa meridian di tubuh bagian bawah dan pinggang ayah saya berantakan. Tidak ada titik mulus sama sekali. Cukup dibayangkan betapa parah luka yang diderita ayah saya saat itu, dan merupakan keajaiban ayahnya bisa selamat. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, luka di sekujur tubuh ayah saya tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Terkadang menimbulkan luka tersembunyi dan rasa sakitnya tak tertahankan. Memikirkan hal ini, mata Baining menjadi merah. Ye Qingyan, ayahku membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan ayahmu. Tetapi kamu masih ingin mempermalukan ayah dan anakku. Ada juga ibu yang meninggal dunia setelah melahirkan Baining karena luka serius. Tiba-tiba, Baining masih tenggelam dalam kesedihan. Tiba-tiba cahaya perak tiba-tiba muncul di benaknya. Dan serangkaian kata-kata rahasia yang mati rasa muncul di sebelah gambar perspektif. Meridian tidak teratur, tulang rusak, dan 5 organ dalam hilang. Dikombinasikan dengan Jugu Hua, Fairy Sungras, Marrow Beef Marrow, dan Yin Yin Fruit. Padatkan sarinya, lalu ditelan selama 1 bulan, dapat menyembuhkan kerusakan tulang. Aku pun tur Tiancong, Shen He, Juling, Wu Miao, Taishu, dipadukan dengan sulur darah merah, Yang Hua, ulat sutera es, 7 kali dapat menghaluskan meridian. Ambil anggur genjin, Lingmu Hua, embun Qingming, buah vermilion matahari berkobar, susu roh bumi, kuil Ying Wusang, Tian Jingxi tambahan, Yang Rupahit, ambil sarinya, buat 3 ramuan, makan, lalu permajakan. Maret dapat menyehatkan ke-5 organ dalam. Barisan kata-kata di benak Baining seperti harta karun, menggugah pikiran Baining. Luka ayah bisa diobati,